Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Pak? Sehat? Alhamdulillah. Ada yang saya bisa bantu? Ini Pak, mohon izin Pak mengganggu waktunya sebentar. Silakan. Saya kebetulan di program Guru Penggerak ini ada tugas wawancara nih Pak. Di modul 3.1 ini demonstrasi kontekstual, yaitu pengambilan keputusan berbasis nilai kebajikan. Jadi saya ditugasi untuk mewawancarai kepala sekolah Pak. Nah, saya memohon kepada Bapak waktu dan kesediaannya untuk bisa berbagi ilmu dengan saya Pak, terkait dengan pengambilan keputusan berbasis nilai kebajikan ini Pak. Ya, terima kasih kepada Pak Heru yang telah datang ke SDN 32 untuk mendapatkan informasi tentang kegiatan Pak Heru di sekolah di Guru Penggerak. Terima kasih atas kepercayaannya. Yang tadi saya simak apa yang dikatakan oleh Pak Heru tentang mengambil apa yang saya bisa bantu? Ini Pak, ada beberapa pertanyaan yang ingin saya ajukan ke Bapak nih Pak. Ya. Yang pertama Pak ya, kita mulai saja. Nah, selama ini bagaimana Bapak mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujuk moral Pak? Bujuk moral untuk diambil sebagai keputusan ya, Ya. menjadi keputusan. Ya, kalau saya sih bersifatnya kondisional, ya Pak ya. Apabila kasus tersebut memang membutuhkan pendalaman, maka saya akan mendalaminya. Belum mengumpulkan dan memberi keputusan atau memutuskan keputusan, dan dari kesimpulan tersebut akan menjadi bahan tindak lanjut untuk mengambil keputusan yang akan dilema etika maupun bujukan moral ke depan. Jadi, kondisional Pak ya? Ya, sifatnya kondisional. Kondisional ya. Selama dibutuhkan seperti Iya. itu. Silakan ada Yang kedua Pak, bagaimana nih selama ini Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Bapak, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar nih Pak. Jadi kasus ini mengandung nilai yang sama-sama benar Pak, nilai kebajikannya. Bagaimana itu Pak? Untuk mengambil keputusan itu ya, yang sifatnya untuk bisa masuk dipahami bersama ya, saya akan mengedepankan musyawarah dengan berbagai pihak terkait ya, serta mencari informasi apakah kasus tersebut atau serta akan mempertimbangkan regulasi yang ada agar tidak menabrak aturan yang berlaku seperti itu. Jadi mengambil kesepakatan melalui musyawarah. Musyawarah Pak ya. Intinya. Selanjutnya langkah-langkah atau prosedur apa yang bisa Bapak lakukan selama ini Pak? Yang saya lakukan selama ini ya, memiliki keyakinan bahwa dalam pengambilan keputusan kita tidak boleh berprinsip bahwa orang lain selalu suka pada kita ya, atau sependapat dengan keputusan yang kita ambil ya, karena keputusan kita belum tentu benar dan harus menghargai apabila ada yang tidak setuju dengan keputusan kita. Jadi kita itu sifatnya perlu pertimbangan keputusan. Seperti itu Pak Heru yang saya bisa jawab. Keputusan. Kemudian hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus dilema etika ini Pak? Dilema etika itu ya secara umum yaitu ya, kita harus bisa mengontrol emosi ya. Sebab emosi itu kan yang datang dari hati kita. Kita harus bisa mengontrol emosi kita sendiri, terutama kita sendiri ya. Iya. Agar ketika mengambil keputusan itu kita tidak selalu emosional dan akan berdampak pada keputusan yang kita ambil. Jadi keputusan bersama secara emosial, jangan secara emosional supaya hasilnya baik. Itu. Jadi jangan sampai emosi kita mempengaruhi keputusan gitu Pak ya. Ya. Jadi harus benar-benar tenang dulu. Iya, tenang sehingga keputusannya itu komitmen dan konsekuen. Hal-hal apa saja
yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika, Pak? Kasus dilema etika itu sementara ini ya yang saya simak, saya lihat, saya rasa ya itu tantangan yang dihadapi oleh kita bersama ya atau saya sendiri dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika adalah ketika menemukan rekan yang sulit untuk diatur. Nah itu rekan kita, sejawat kita yang sulit diatur atau bertindak sesuka hatinya dalam menjalankan tugas dan kewajibannya. Itu yang saya ketemukan. Itu Memang hampir di setiap lembaga sekolah, Pak, selalu memang terdapat yang seperti itu, Pak. Jadi itu tergantung lagi ke kebijakan pimpinan, Pak ya. Bagaimana tidak paham lah istilahnya seperti itu. Selanjutnya, Pak, apakah Bapak memiliki sebuah tata kala atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika ini, Pak? Apakah Bapak langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Bentuk atau prosedur apa yang Bapak jalankan? Untuk mengambil keputusan seperti itu ketika Anda kendala ya perlu kita buktikan dulu, tidak secara otomatis saat itu kita perlu meresapi dan menghayati dan mempelajari ya kendalanya atau bidang-bidangnya sehingga pada penyelesaiannya ya ini bersifat saya seorang pemimpin ya sejauh itu tidak terkala atau membuat jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema tersebut atau dilema etika ya. Yang saya lakukan adalah langsung menyelesaikan apabila ada kasus tertentu. Jadi tidak menunggu waktu lama agar masalah itu kasus cepat selesai. Jadi semestinya terjadwal ketika persoalan itu sifatnya membahayakan atau merugikan bersama. Tetapi kalau saat itu kejadiannya kita bisa langsung diselesaikan antara pihak kepala sekolah dengan pihak yang lainnya. Kembali lagi, Pak, tadi di awal Bapak bilang kondisional, Pak ya, termasuk penyelesaiannya juga kondisional ya. Oke, Pak. Nah kemudian, Pak, adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam mengambil keputusan dalam kasus-kasus dilema etika ini, Pak? Untuk menyelesaikan kasus dilema ini ya, ya kita itu harus tidak menutup mata atau tidak menutup telinga. Kita itu seorang pemimpin harus banyak mempertimbangkan dan melihat. Adapun yang terutama yang kita fokuskan itu seseorang atau faktor-faktor yang mempermudah, yang mudah yang kita akan ambil atau membantu saya dalam pengambilan keputusan. Khususnya kasus-kasus dilema etika itu adalah rekan-rekan guru yang Bapak pandang lebih dewasa dan bijaksana atau sehingga layak untuk diminta pendapat atau sarannya. Jadi untuk bekerja sama kita melihat siapa dan di mana. Kalau di sekolah kan banyak ada yang disebut guru senior dan ada yang disebut guru yang masih junior. Di antara senior dan junior jangan sampai terjadi ketimpangan sehingga ketika terjadi itu kita bisa diskusi musyawarah dengan senior atau dengan guru senior. Mungkin mereka bisa membantu dalam hal penyelesaiannya. Dipinta sarannya, Pak ya. Karena memang dinilai sama Bapak ini guru ini layak dipinta pendapat karena dewasa dan bijaksana gitu, Pak ya. Seperti itu. Yang terakhir, Pak, dari semua hal yang telah disampaikan, pembelajaran apa yang dapat Bapak petik dari pengalaman Bapak mengambil keputusan dilema etika, Pak? Untuk pengalaman yang saya lakukan atau yang saya rasakan selama saya menjabat gitu ya, salah satunya pelajaran yang biasa atau yang diambil adalah setiap masalah selalu ada jalan keluarnya, seperti itu ya. Tinggal bagaimana kita memanagenya atau mengolahnya atau mengelolakannya dengan perasaan dan dengan emosi dalam menyelesaikan masalah tersebut. Jadi kita cari jalan keluarnya, musyawarah secara bersama-sama untuk memanage bagaimana
tata kelola yang akan lebih baik ke depan seperti itu. Seperti itu Pak Heru. Ya, jadi Bisa hanya bisa seperti itu. Jawaban saya yang bisa sampaikan. Ya. Pak Heru. Siap, terima kasih banyak Pak atas ilmunya, atas sharing waktunya Sama-sama. juga. Semoga ke depan ketika saya diamanai menjadi seorang pemimpin, saya bisa Mudah-mudahan. memegang apa yang Bapak Insya Allah, sampaikan. Insya Allah. Terima kasih banyak Pak atas waktunya. Saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf Bu, mengganggu waktu Ibu sebentar. Ini Bu, saya ingin belajar banyak dari Ibu, di mana memang ada tugas di LMS, di Pendidikan Guru Penggerak ini, untuk menggali ilmu dan potensi yang ada di diri Ibu sebagai kepala sekolah di sini, yaitu tentang demonstrasi kontekstual modul 3.1 pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan Ibu. Saya nanti akan mengajukan pertanyaan ke Ibu, dimohon dijawab oleh Ibu, nanti akan saya jadikan rujukan untuk ke depan saya mengambil keputusan dikala satu saat nanti saya menjadi pemimpin seperti Ibu. Yang pertama Bu, selama ini bagaimana Ibu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujuk moral Bu? Ya, kalau Ibu sih ya, untuk itu tidak melakukan identifikasi secara khusus ya. Namun Ibu terlebih dahulu akan mempelajari atau mendalami sebelum menyimpulkan kasus tersebut. Nah, dan dari kesimpulan tersebut akan menjadi bahan tindak lanjut untuk mengambil keputusan baik dilema etika maupun rujukan moral. Kemudian Bu, selama ini bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Bu? Terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan gitu. Ya, jika diperlukan pengambilan keputusan, itu terlebih dahulu Ibu akan melakukan koordinasi atau musyawarah pada pihak-pihak terkait, seperti dengan guru, orang tua, ya, atau pihak lain yang diperlukan. Nah, langkah ini dilakukan tidak hanya untuk masalah yang serupa, ya, akan tetapi dilakukan untuk beberapa masalah lain yang memang mendesak untuk segera diambil keputusan. Kemudian adakah langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang bisa Ibu lakukan selama ini Bu? Nah, dalam mengambil keputusan berkaitan dengan dilema etika maupun rujukan moral, kita ini tidak memiliki prosedur yang baku ya. Kan tetapi Ibu akan selalu mengusahakan pada jalan musyawarah mufakat. Nah, apabila diperlukan, Ibu akan melibatkan komite sekolah dengan orang tua ataupun wali, atau bercurah pendapat kepada orang yang dipandang lebih kompeten. Dan intinya kita harus selalu mengedepankan skala prioritas. Skala prioritas Bu ya. Jadi apa yang menjadi skala prioritas itu yang akan Ibu kedepankan. Selanjutnya Bu, hal-hal apa saja yang selama ini Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika Bu? Ya, ada beberapa hal yang selama ini dianggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus dilema etika. Sebagai contoh, musyawarah dengan beberapa orang atau pihak yang terlibat dalam situasi. Kita akan mengumpulkan fakta-fakta dalam musyawarah. Setelah dilakukan pertimbangan yang matang, baru kemudian Ibu mengambil keputusan. Tentunya pada saat yang sama diperlukan cara berpikir yang jernih agar keputusan yang diambil tepat. Cara ini mungkin juga efektif untuk pengambilan keputusan selain masalah terkait dilema etika maupun rujukan moral. Moral gitu. Kemudian hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan pengambilan keputusan pada kasus dilema etika ini Bu, yang Ibu rasa menjadi sebuah tantangan yang agak sedikit beda lah gitu dengan biasanya gitu? Sejauh ini tantangan yang dihadapi oleh Ibu dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika adalah ketika berhadapan dengan guru senior yang belum tentu sepaham. Itu
tentu saja sih menurut Ibu mah, tapi itu pun biasa diatasi dengan memberi penjelasan detail terhadap orang yang bersangkutan. Jadi mungkin ada ego senioritas mungkin Bu ya dari Iya. beberapa guru yang senior gitu. Jadi Ibu harus menjelaskan lebih detail lagi dibanding dengan yang lain. Nah kemudian Bu, apakah Ibu memiliki sebuah tata kala atau jadwal tertentu nih dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Ibu langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Bentuk atau prosedur seperti apa yang Ibu jalankan? Selama ini sih Ibu tidak memiliki sebuah itu ya jadwal atau tata kala dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika. Ibu lebih kepada menyelesaikan masalah yang ada. Apabila masalah tersebut menuntut segera diselesaikan, maka Ibu akan langsung selesaikan di tempat. Namun tidak jarang juga Ibu menyampaikan masalah yang proses penyelesaiannya membutuhkan musyawarah atau bahkan harus berguru pada orang yang lebih kompeten ya. Mungkin sharingnya dengan kepala sekolah lain yang udah lebih jam terbangnya udah lama ya, gitu ya, dengan senior lah. Jadi kesimpulannya Iya. memang tidak ada jadwal khusus Bu ya, Iya. tapi Ibu fleksibel aja gitu ya, Iya. menyesuaikan waktunya. Kira-kira Bu, adakah seorang atau faktor apa saja yang selama ini mempermudah atau membantu Ibu dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika ini Bu? Jauh ini ya seseorang atau faktor yang mempermudah atau membantu Ibu dalam pengambilan keputusan khususnya kasus-kasus dilema etika adalah orang yang kompeten ya. Nah terkadang meskipun ya ada misalkan dengan guru ya, kita saling sharing ya gitu ya, meskipun itu guru mungkin jam terbangnya belum ini, tapi kalau kedewasaannya ini ya Ibu suka minta pendapat pada mereka ya. Jadi Ya. karena faktor usia pun tidak otomatis orang tersebut bisa lebih dewasa Bu ya. Iya. Dan itu Ibu ambil di pengambilan keputusan untuk meminta saran dan pendapat dari rekan walaupun senior atau junior Bu ya. Junior, gitu. iya. Kemudian Bu, yang terakhir, dari semua hal yang telah disampaikan, pembelajaran apa yang dapat Ibu petik dari pengalaman Ibu mengambil keputusan dilema etika ini Bu? Jadi salah satu pelajaran yang biasa Ibu ambil itu bahwa setiap pengambilan keputusan penting untuk dilakukan musyawarah, baik dalam lingkup yang kecil maupun pada lingkup yang lebih luas. Gitu, Pak. Ya, Ibu, terima kasih banyak atas semua jawaban-jawaban Ibu, dan itu merupakan ilmu buat saya, dan saya sangat salut ke Ibu dengan jawaban-jawaban Ibu yang kompeten. Semoga saya bisa mengikuti jejak Ibu di kemudian hari. Terima kasih banyak Ibu atas waktunya. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.